فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 73, betul? Ewa. Qala fadilatul Syekh Saleh As-Sindi hafizahullahu taala. Wa nahnu qad dzakarna fi darsin sabiq, dan kami telah menyebutkan dalam pelajaran yang terdahulu. Ini masih terkait dengan apa? Kudus dan salam kah? Baik. Anna asma Allahi azza wa jalla yumkinu ayyatul alismul wahidu minha ala makna ya ini. Ini udah pernah? Oh, berarti mana? 76. Baik. Wa zada ba'du ahlil ilmi. Ini berarti pembahasannya Pak Al-Aziz. Baik. Sebagian ulama menambahkan makna rabi'an, makna yang keempat. Setelah makna pertama adalah kembali pada maha kuat. Makna kedua yaitu pertahanan yang sempurna. Makna ketiga adalah mengalahkan segalanya. Makna keempat, wa huwa annal aziz huwa syai'un nafisun nadir. Aziz adalah sesuatu yang sangat berharga dan jarang. Makanya hadis yang hanya memiliki dua sanad di setiap dua rawi di setiap tobaqatnya dikatakan aziz. Baik. Wa yuqal hadza aziz, yakni nafisun nadir, yaitu sesuatu yang berharga dan jarang ditemukan. Wa ala hadzal makna, berdasarkan makna ini, fal muradu huwa, maka yang dimaksudkan adalah annallaha tabaraka wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Ya, satu-satunya, tak ada yang setara dengan dia. Memang sangat jarang ditemukan, hanya ada satu, tak ada yang menyamai dia. Falaisa lahu masil, tak ada yang semisal dengannya. Walaisa lahu syabih, tak ada yang sama dengannya, sama atau serupa. Walaisa lahu nadhir, tak ada yang menyetarainya. Walaisa lahu mukafi', ini hampir sama makna ya, tak ada yang sekufuk dengannya. Azza wa jal, laisa kamitslihi syai', hal ta'lamu lahu samiyya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Idzan, jika demikian, yutalakhasu lana, diambillah kesimpulan, disimpulkan untuk kita mimma sabab dari pelajaran yang terdahulu, annasmal aziz, bahwasanya nama al-aziz lahu azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla, yadullu ala hadhil ma'anil arba'ah, menunjukkan kepada empat makna ini. Wa kulluha sifatun sabitatun lah, semuanya adalah sifat yang pasti untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, wa mimma nastafiduhu, termasuk yang faedah yang kita ambil juga, ma'syarul muslimin, wahai masyarakat muslimin, min subuti hadzal ismi, dari pastinya nama ini, lillahi azza wa jalla wa ala, awalan anna imanal mu'min, bahwasanya keimanan seorang mukmin bi annallaha jalla wa ala alladhi huwa rabbuhu wa ma'buduh, keimanan bahwasanya Allah lah Rabb dia yang dia sembah, wa waliyuh, yang menjadi pemimpin dan pelindung dia, huwal aziz, dialah yang maha perkasa, al-qawiyul qahir, yang maha kuat lagi maha mengalahkan, al-ghallab, qahir maha menundukkan, ghallab maha mengalahkan. Yuksibuhu, keimanan tentang ini semua, yuksibuhu tama'ninah, akan menghasilkan untuknya perasaan tentram. Ya, kalau Allah sudah bersama kita, kenapa kita harus takut ke yang lain? Yuksibuhu sakinah, mendatangkan ketenangan untuknya. Wa yuksibuhul yakin bi nasrillahi subhanahu wa ta'ala, memberikan, menghasilkan kepadanya keyakinan akan datangnya pertolongan Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana Allahu ma'ak, maka jika Allah menyertaimu. Wa idza kana Allahu nasiran auliya'ah, jika Allah lah penolong para walinya. Fa ayya syai'in yakhaful mu'min, maka apalagi yang akan ditakuti oleh mukmin. Ya, kalam bagus juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin selain I'lamul Muwaqqi'in. Hampir sama kalamnya. Thayyib. Wa ayya syai'in yafza'u min, apa yang membuat dia resah darinya? Apa yang membuat dia resah? Al-insan fi hadhihi dunya, manusia di dunia ini, idza akhbarahu man akhbarah, jika ada orang mengkabarkan kepadanya min salatini dunia, tentang penguasa-penguasa dunia, wa mulukiha, raja-raja dunia, ma'anna sultanahum, padahal kekuasaan mereka, wa mulkahum, kerajaan mereka,
naqisun qasir, itu kurang dan terbantut. Baik. Lau akhbarahu annahu ma'ah. Kalau seseorang mengkabarkan kepadanya Sultan Fulani bersamanya, orang akan merasa kuat. Saya dibackingi oleh Raja Kedah misalkan, atau Raja mana misalkan. Wa annahu layyanalahu syai'un. Tak ada sesuatu pun yang akan menimpa dirinya madama tahta wilayatih, selama dia di bawah perwalian sultan tadi. Fa innahu yakunu mutma'innan, maka dia akan tentram. Sakinan, dia akan tenang. Terutama kalau berhadapan dengan polis. Kamu siapa? Ini di belakang saya lebih besar dari kamu. Oh, dia tenang walaupun salah. Allahul musta'an. Mahma hasalalahu minal mihan. Ujian apapun yang dia alami. Li'annahu ya'lam, karena dia tahu anna hadha sultan ma'ah, bahwasanya sultan ini bersamanya, walaupun masuk lokap, nanti berapa jam nanti keluar saya itu. Orang yang ketenangannya salah. Fa kaifa idza kana alladhi tawallak, maka bagaimana jika yang mengurusimu, tawalla yaitu mengurusi, melindungi, menjaga, memberi rezeki, huwa malikul amlak. Si boleh maliku, boleh malika, tergantung niat kita. Huwa di sini sebagai sekedar dhamir fasil ataukah sebagai mubtada. Al-Aziz, yang maha perkasa, alladzi la yuqhar, yang tidak akan terkalahkan, subhanahu wa ta'ala. Idzan, jika demikian, hadza ba'du ma yufiduhul muslim. Ini sebagian dari yufiduhul muslim, atau yastafidu minhul muslim, atau yufidul muslima. Ini sebagian dari perkara yang memberikan faedah kepada si muslim min imanihi, dari keimanan dia bihadzal ismil azim, dengan nama yang agung itu. Muslimnya diberi faedah kan ya, bukan memberi faedah harusnya. Sebagai maf'ul bih atau yastafiduhu, faedah yang diambil oleh si muslim tadi. Sanian, yang kedua, yastafidul insan, seseorang mengambil faedah min imani, lebih sesuai daripada yufidu, tapi yastafidu. Tayyib. Dari imannya tadi bihadzal ismil azim, kepada nama yang agung ini, ayya'lam, yaitu dia mengetahui annal izzata lillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya keperkasaan, kemuliaan hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Yu'tiha may yasha, dia memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. Wa yamna'uha may yasha, dia menghalanginya juga dari orang yang dia kehendaki. Yu'izzu may yasha'u wa yudhillu may yasha, dia memuliakan siapa yang dia kehendaki dan dia menghinakan siapa yang dia inginkan. Idzan, jika demikian, man aradal izzah falyatlubha minallah. Barang siapa menginginkan kemuliaan, hendaknya dia mencarinya dari Allah Azza wa Jal. Ini kalam bagus, seperti dalam I'lamul Muwaqqi'in juga. La min ghairih, bukan minta pada yang lain. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanyalah milik Allah semuanya. Kata Ibnul Qayyim, makna ayat ini adalah barang siapa ingin kemuliaan, hendaknya dia menaati Allah, karena Allah lah pemilik kemuliaan dan akan memberikan pada ahli ketaatan. La tutlabul izzatu min ghairillah. Kemuliaan atau keperkasaan tidak diminta dari selain Allah. Semua makhluk hina di sisi Allah Ta'ala, kecuali yang Allah muliakan. Wa asna'u min dzalik, yang lebih buruk dari perkara tadi, entah perkara tadi itu yang mana. Jelas tadi bicara masalah minta pada Allah sih ya. Mungkin maksud beliau ya, daripada minta pada makhluk, ada yang lebih buruk lagi. Antutlaba min a'da'illah. Justru kemuliaan malah diminta dari musuh Allah. Padahal musuh Allah hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu di kalangan orang yang paling hina. Gimana malah minta kemuliaan kepada makhluk-makhluk yang hina itu. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka, para munafikun, adalah orang-orang munafikun mungkin dari umat ini atau dari ahli kitab, karena memang sebenarnya ayat ini turun terkait dengan ahli kitab. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, bukannya kaum mukminin. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah orang-orang munafikun tadi, atau boleh jadi adalah ahli kitab tadi, meminta kemuliaan dari sisi orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a, karena sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah semuanya. Ini soal ingkari
Ini tadi. Kaifatu talabul izzatu bimuwalati a'daillah. Bagaimana kemuliaan itu diminta, dicari dengan berloyalitas, setia kepada musuh-musuh Allah. Sementara musuh Allah mereka itu terhinakan. Baik. Bal hada sababun lihusulil akas. Bahkan ini adalah sebab dihasilkannya kebalikannya. Lihusulil dhillah, yaitu dihasilkannya kehinaan, walintikasah dan keterbalikan. Baik. Amal izzah, adapun kemuliaan, fatoriqu nailiha, maka cara, metode untuk mendapatkannya, meraihnya, innama huwa al-imanu billah, yaitu hanyalah dengan beriman pada Allah, wal jiddu, dan bersungguh-sungguh, fi ta'atih, di dalam menaatinya. Wa akhbarana jalla wa ala, wa man asdaqu minallahi qila, Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan kepada kita, dan siapa yang lebih jujur ucapannya daripada dia, anal izzata lahu walil mu'minin, bahwasanya kemuliaan hanyalah milik dia dan milik kaum mukminin. Adapun yang menyelisih itu justru malah hina. Waladina kasabus sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Orang yang berbuat keburukan, balasan keburukan adalah semisal dengannya, dan mereka akan diliputi oleh kehinaan. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan hanyalah milik Allah dan untuk rasulnya dan untuk kaum mukminin. Berarti kemuliaan hanya milik Allah dan milik hizibnya saja, golongannya. Wabitali, dengan penjelasan tadi atau dengan pemahaman itu, kita mengetahui perkara berikutnya. Bitali, perkara berikutnya. Fakullama kanal insanu aksara imanan, semakin seseorang itu banyak keimanannya, kullama kana aksara izzan, semakin banyak pula kemuliaannya. Falyatlu bil izzata minallah, maka hendaknya seseorang itu mencari kemuliaan dari Allah. Wal yasluk fi sabili tahsiliha ta'atallahi azza wajal tabaraka wa ta'ala, hendaknya dia menempuh ketaatan pada Allah jalla wa ala di jalan pencariannya. Fa innahu yanaluha qata'an, karena pasti dia akan mendapatkan itu. Orang yang taat pada Allah, dialah yang akan dimuliakan. Wa min ta'atillahi allati hassa subhanahu ala lisani rasulih subhanahu wa ta'ala, termasuk dari ketaatan kepada Allah yang mana Allah subhanahu menganjurkan kita, mendorong kita untuk melakukan itu melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bi talabil izzati min khilaliha, untuk mencari kemuliaan dari sela-selanya adalah khuluqun, tanpa tanwin ya, khuluqu wa sifatul afu, akhlak dan sifat pemaafan, iya, akan mendatangkan kemuliaan. Fa fi sahih Muslim, hadis Abi Hurairah nih ya, qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izza, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba pemaafan kecuali kemuliaan. Fa'idha afal insanu an haqqih, maka jika seseorang memberikan maaf dari haknya, yaitu tidak membalas dendam padahal dia teraniaya, wa tanazal, dia mengalah, haitsu yahsunut tanazul, di mana mengalah itu baik, yaitu dalam perkara pribadi misalkan. Tapi kalau orang kafir menghina Islam, tak boleh kita mengalah, kita harus menghinakan mereka. Kalimatullah harus tertinggi, kalimat kekufuran itu harus paling rendah, tak boleh mengalah dalam perkara tadi. Fa innal wa'da minas shadiqil masduq, maka sesungguhnya janji yang datang dari nabi yang jujur dan diakui kebenarannya tadi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa, yang mana dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, ayyaj'alallahu azza wa jalla lahul is, Allah akan menjadikan, memberikan untuknya kemuliaan karena dia suka memaafkan orang lain. Walahid, perhatikan ini, annahu qala hahuna, Nabi mengatakan di sini izan, wa hakadha bi itlaq, yaitu apa, dengan nakirah di sini. Wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan, nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Fa yashmalu dzalik, itu mencakupi apa saja? Izzat dunia wa izzal akhirah, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wallahu taala a'lam. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.